Assalamualaikum Bunda tercinta. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Ya, bagaimana pula kabar dengan anak-anak soleh-solehah kita? Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya. Tahukah Bunda, anak-anak soleh dan solehah itu merupakan suatu amanah yang harus kita jaga dan harus kita arahkan ke dalam hal-hal yang benar. Bagaimanakah kita bisa menggoreskan pada mereka suatu yang baik dan benar? Tentunya dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah ya. Jika kita mengenal perkembangan kepribadian anak-anak, maka ada pada mereka usia-usia yang dinamakan golden age atau usia masa keemasan. Usia masa keemasan itu berlangsung di bawah 5 tahun. Pada usia golden age itu anak-anak mulai bisa menghafalkan atau daya tangkapnya itu lebih cepat dan lebih kuat. Karena pada usia tersebut usianya hanya untuk menghafalkan dan juga untuk mengenal, bukan untuk tahapan memahami. Karena pada tahapan memahami itu beda lagi. Jadi kalau kita ingin membentuk suatu keluarga dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu mulai dari sejak kecil, sejak dini. Kalau kita berbicara dari pasangan hidup kita, tentunya pasangan hidup kita terlebih dahulu soleh atau solehah. Kemudian kita memiliki anak-anak kita mudah-mudahan insya Allah soleh dan solehah ya. Maka dari itu kita gunakan masa kecil yang sangat berharga tersebut dalam golden age itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa kita isi dengan cara membaca huruf abjad atau cara mengenal huruf hijaiyah. Dari cara mengenal huruf hijaiyah itu mereka bisa atau mampu membaca Al-Quran lebih dini. Bisakah mereka membaca Al-Quran di bawah umur 5 tahun? Tentu bisa. Hal apa yang kita lakukan yang pertama kali? Tentunya kita mengenalkan huruf hijaiyah tersebut lebih dini ya. Dari mengenalkan huruf hijaiyah tersebut, mereka akan bisa menghafalkan. Daya tangkapnya tidak lain akan menghafal yang pertama kali ia kenal. Itu akan jauh lebih baik daripada mereka mengenal hal-hal yang lain seperti nyanyian atau musik. Itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Mari kita mengenal dari pertama kali. Mari kita belajar mengaji. Belajar mengaji dimulai dengan cara mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita kenalkan secara langsung dari A, Ba, Ta, Sa sampai Ya. Boleh kita kreasikan dengan bentuknya yang berwarna-warni ataupun kreasi dari kreativitas kita selaku orang tua yang membimbing mereka ya. Supaya daya tangkap mereka itu jauh lebih kuat lagi. Setelah mengenalkan huruf hijaiyah A, Ba, Ta sampai Ya, kita bisa mengenalkan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah. A, I, U, Ba, Bi, Bu sampai pada Ya, Yu. Kemudian kita bisa mengenalkan mad pada mereka atau panjang pendeknya suatu huruf. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya sukun, domah dengan wawu sukun. Jadi dibacanya A, I, U, 2 harokat atau 1 alif ya. Atau kita bisa mengkreasikan dengan kreativitas kita sendiri ya sebagai pembimbing mereka. Kemudian kita akan berlanjut kepada tanwan, tanwin, tanwun, an, in, un, ban, bin, bun sampai yan, yin, yun. Kemudian setelah itu kita bisa mengenalkan huruf yang berharokat mati atau sukun mulai dari A,
i, u sampai ya, hi, yu. Juga bisa sampai ai, i, ui, atau juga sampai yai, yi, yu. Itu bisa terserah kita ya mau seperti apa. Itu adalah sekilas pembelajaran kepada anak-anak kita. Jadi mereka pada usia golden age belum bisa memahami, tapi dengan cara menghafal. Dengan menghafalkan atau mengenalkan huruf tersebut, dengan sendirinya mereka akan menangkapnya dalam otak atau memori mereka. Seperti apakah yang namanya harokat fathah, kasroh, domah, atau tanwin, tanwin, ataupun sukun ya. Dengan begitu mereka akan dengan cepat memahami membaca Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih kreatif lagi. Itu adalah sepenggal pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleha sebagai pemberat timbangan di surga kelak, insya Allah. Dan sekian dari kita, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.